Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IBN nih, kita jumpa lagi ya. Masih membahas tema yang ramai tentang Suriah. Tapi sekarang ada nggak sih kalau kita mau melihat kaitan Suriah, negeri Syam, dengan Indonesia? Nah, ternyata ada teman-teman. Jadi kalau kita melihat nih, dari sejarah Nusantara, sejarah Islam di Asia Tenggara ini, kan kita punya banyak sekali ulama. Ya, ulama-ulama yang turut membentuk keislaman kita sekarang. Salah satu dari ulama yang paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, itu ada yang berasal dari Makassar. Ada yang berasal dari Jazirah Sulawesi, dan tentu kita mengenalnya dengan nama Syekh Yusuf Al-Maqassari. Teman-teman IBN yang dirahmati Allah, bahwasanya Syekh Yusuf Al-Maqassari, kita sama-sama tahu bahwa beliau lahir di Makassar. Beliau ini lahir ketika Makassar itu dikuasai oleh Kesultanan Goa dan Tallo. Nah, di masa kecilnya, Syekh Yusuf Makassar itu banyak belajar bukan hanya dari ulama-ulama setempat, tapi juga dari ulama-ulama Timur Tengah yang datang ke Sulawesi. Dari sosok-sosok guru Syekh Yusuf Makassar kecil, maka Syekh Yusuf Makassar itu mendapat inspirasi untuk menuntut ilmu bukan hanya di Sulawesi, tapi sampai keluar pulau. Akhirnya, ketika menjelang dewasa, Syekh Yusuf Makassar itu berlayar pertama kali ke Banten. Di Banten, setelah tinggal sekian tahun, kemudian ke Aceh, dan dari Aceh, ada yang bilang dari Aceh atau ada yang bilang dari Banten. Tapi intinya setelah dari situ, Syekh Yusuf Makassar melanjutkan perjalanan menuntut ilmunya sampai ke Yaman. Di Yaman, Syekh Yusuf Makassar itu belajar kepada ulama-ulama Hadramaut atau para habaib di Hadramaut di kota Zabid. Dan dari Zabid kemudian melanjutkan lagi untuk belajar di Haramain, di Makkah dan Madinah. Selain menjalankan ibadah haji dan umroh, maka Syekh Yusuf Makassar juga tinggal untuk waktu yang cukup lama di Hijaz atau di Mekah dan Madinah. Dan selama di dua kota suci ini, Syekh Yusuf Makassar itu mempunyai banyak sekali guru. Ada Syekh Ibrahim Al-Qurani, kemudian ada Syekh Ahmad Al-Kushasi, dan selain mereka, ada juga guru-guru dari Syekh Yusuf Makassar yang ternyata berasal dari Suriah, berasal dari negeri Syam. Salah satu guru Syekh Yusuf Makassar yang berasal dari Syam itu namanya adalah Syekh Muhammad Mirza Asy-Syami, yang oleh para ulama biografi itu disebutkan bahwa Syekh Muhammad Mirza Asy-Syami itu berasal dari kota Dimashq atau kota Damaskus. Syekh Muhammad Mirza Asy-Syami itu kemudian menasihati kepada murid kesayangannya, yaitu Syekh Yusuf dari Makassar, untuk melanjutkan perjalanan menuntut ilmu bukan hanya berhenti di Mekah dan Madinah, tapi juga turut menuntut ilmu sampai ke negeri Syam, sampai ke Suriah. Maka Syekh Yusuf Makassar itu menuruti wejangan dari gurunya dan kemudian pergi ke Syam, pergi ke negeri para nabi. Nah, di Syam, Syekh Yusuf Makassar itu kemudian belajar kepada gurunya guru Syekh Yusuf di Mekah yang tinggal di Damaskus. Belibet gak tuh ngomong? Intinya ini maha guru ya, maha guru Islam, Syekhul Islam wal Muslimin, Sufi Akbar, Syekhul Akbar di Damaskus yang bernama Syekh Ayyub Al-Khalwati. Nah, Syekh Ayyub Al-Khalwati adalah ulama rujukan di Damaskus yang hidup di abad ke-17 atau tahun 1600-an. Syekh Ayyub Al-Khalwati ini berdiam diri atau sering mengajar di Masjid Ibnu Arabi di Damaskus, dan dia sering menjadi rujukan bagi penguasa gubernur Damaskus, yaitu Sultan Ibrahim yang berada di bawah kekuasaan Khilafah Utsmani pada saat itu, untuk bertanya, untuk meminta fatwa. Syekh Yusuf Makassar, ulama Makassar ini, itu kemudian belajar kepada Syekh Ayyub Al-Khalwati. Belajar sekian lama berbagai tasawuf, berbagai aliran tarekat, dan seterusnya. Sehingga Syekh Yusuf Makassar ini menjadi salah satu murid kesayangan daripada Syekh Ayyub Al-Khalwati Ad-Dimashqi. Dan Syekh Ayyub Al-Khalwati inilah yang memberikan gelar kepada Syekh Yusuf Makassar sebagai Tajul Khalwati, sebagai mahkota pemimpin pengikut tarekat Khalwatiyah. Gelar inilah yang kemudian digunakan oleh Syekh Yusuf dalam berbagai kitabnya, bahkan dalam capnya yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Di capnya itu, Syekh Yusuf menyebutkan namanya dalam cap sebagai Yusuf At-Taj, ya, Yusuf
Taj Al-Khalwati. Dan ini merupakan gelar pemberian gurunya yang berasal dari Suriah. Jadi, apakah ada hubungan antara Suriah dengan Indonesia? Ada, melalui sosok Syekh Yusuf Makassar. Dan kita mengenal Syekh Yusuf Makassar ini bukan hanya seorang alim, bukan hanya seorang penuntut ilmu, tapi seorang amil, seorang pelaksana dari ilmu-ilmu yang telah beliau tuntut. Beliau, Syekh Yusuf Makassar, setelah selesai menuntut ilmu dari Damaskus, kemudian pulang lagi ke negeri kita, bertempat tinggal kemudian di Banten, dan di Banten, Syekh Yusuf Al-Makassari itu menjadi panutan bagi masyarakat Kesultanan Banten, menjadi teman dekat daripada Sultan Islam yang luar biasa dari Banten, Sultan Abdul Fattah Ageng Tirtayasa. Dan ketika huru-hara datang dari kapitalis VOC di Batavia, di Jakarta, maka Syekh Yusuf Al-Makassari itu bukan hanya ulama yang hanya mampu memberi fatwa, tapi juga mampu memanggul senjata. Syekh Yusuf Makassar ikut berjihad di sisi Sultan Ageng Tirtayasa melawan kafir VOC. Dan ini adalah buah daripada ilmu-ilmu yang Syekh Yusuf Makassar tuntut atau dapatkan, mulai dari Zabid di Yaman, kemudian di Hijaz, Mekah, Madinah, sampai ke Damaskus di Suriah. Yaitu apa? Puncak dari ilmu adalah jihad fisabilillah. Inilah serpihan fragmen daripada kisah hubungan antara Suriah dengan Indonesia yang diwakili oleh sosok-sosok ulama kita yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah Syekh Yusuf At-Taj Al-Khalwati Al-Makassari Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.